Dan saat ini kita akan bahas mengenai siapa sebenarnya yang bisa menjadi orang Kristen. Kalau ditanya hal ini kok kesannya orang Kristen tuh seperti eksklusif. Tapi kita akan lihat sebelumnya di dalam perjanjian lama, sebenarnya keselamatan dan rancangan pengikut Yesus itu sudah dirancangkan untuk seluruh bangsa. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan di situ, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Jadi memang Abraham sebelumnya dipanggil sebagai bapak orang percaya, dipanggil dari kampung halamannya, tanah Ur, untuk pergi ke satu tanah yang bahkan Abraham pada waktu itu belum tahu. Dan sekarang kita tahu bahwa tanah itu adalah tanah Kanaan yang sekarang menjadi Israel. Nah, di situ Abraham diberikan janji oleh Tuhan, dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Tidak hanya menjadi bangsa yang besar, tapi dikatakan juga, "Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Nama masyhur yang artinya terkenal kalau zaman sekarang, populer begitu. Seperti misalnya ada artis Korea begitu kan, terkenal sampai di Indonesia, itu namanya masyhur. Dan di sini Abraham akan menjadi namanya masyhur. Dan ini terbukti ketika sampai sekarang Abraham pun terkenal bahkan di seluruh dunia. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Mendapat berkat dalam arti khusus di sini ya. Bagaimana berkat secara rohani yang diperoleh oleh keturunan Abraham pada akhirnya akan ke seluruh bumi juga. Jadi memang pada mulanya dirancangkan bahwa keselamatan itu untuk seluruh bangsa, Bapak Ibu. Dan yang bisa menjadi orang Kristen tentunya tidak hanya orang Yahudi, tapi seluruh bangsa. Tapi memang persoalannya dalam perjalanan hidup, orang Israel tuh semacam eksklusif. Mereka tidak mau menerima bangsa lain. Mereka menganggap hina bangsa lain. Menurut mereka yang bisa selamat dan memperoleh hidup kekal atau surga hanyalah orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi kalau kita lihat perjalanan ini mengakibatkan mereka tidak memiliki kasih yang universal seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi seluruh bangsa, seluruh orang dunia ini. Hanya saja memang orang Israel yang eksklusif ini. Tetapi pada akhirnya ini dibantah dengan tulisan Paulus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 11 dikatakan, "Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi." Karena memang pada waktu itu ada pemisah-pemisah antara orang Yahudi dan Yunani. Orang Yahudi lebih baik, orang Yunani tidak lebih baik. Ataupun sebaliknya, Yunani menjajah Yahudi dan lain sebagainya. Terjadi pemisahan. Tetapi dalam hal ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Kolose, tidak ada lagi orang Yahudi dan tidak ada lagi orang Yunani. Dan selanjutnya, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang berban atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan dalam segala sesuatu. Jadi Kristus ini untuk semuanya, entah kita budak ataupun kita bukan budak. Kalau berbicara mengenai konteks budak dan bukan budak, tentunya agak bingung karena konteks Indonesia nggak terlalu ini. Tapi zaman itu terjadi perbedaan sekali antara budak dan bukan. Tapi dikatakan tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi orang bersunat dan tak bersunat. Semuanya sama, yang jelas satu di dalam Kristus. Ini menjawab pertanyaan kita, siapa yang bisa menjadi orang Kristen? Mereka semua, seluruh bangsa yang hidup di dalam Yesus. Ketika Bapak Ibu mau mengambil komitmen untuk hidup di dalam Yesus, Bapak Ibu adalah orang Kristen. Dan mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sejati, yang tentunya akan dibahas selanjutnya, mungkin esok hari oleh Pak Evangelis Midol. Dan hari ini, mari kita imani bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah diselamatkan. Tidak peduli sukumu apa, tidak peduli kamu bangsa apa, tapi Yesus hidup dan mati untuk kita semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.